Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Yes. Keren cadas. Ya, saya kembali bersama Mas Didit Wijayanto Wijaya ya, ahli pidana, lebih spesifik lagi ahli pra peradilan karena memang doktoral atau disertasinya membahas tentang pra peradilan. Ini sering sekali saya bilang tentang dokternya tentang pra peradilan, tapi saya tidak pernah bertanya apa yang diteliti sesungguhnya. Coba Mas cerita dulu. Oke, Ya. saya ini gini loh, Ya. penelitiannya ini Tapi sorry berbeda. Mas Didi sehat ya, sehat ya, Sehat, sehat sehat. ya. Oke. Oke. Terima kasih sudah hadir di RH Channel kembali. Yes. Silakan Mas Didi. Oke. Jadi apa sih yang saya teliti dan apa novelty yang saya temukan? Ya, novelty itu kebaruan ya. Kebaruannya. Oke. Nah, saya melihat adanya pengalaman-pengalaman masa lalu rezim KUHP lama. 881 ya. 881 di mana ada lembaga pra peradilan yang dibentuk seharusnya itu menjadi satu pengawasan horizontal. Jadi apabila adanya abuse of power, pelanggaran prosedur, ya kan? Nah, hal-hal tersebut harus menjadi perhatian. Nah, jadi si orang-orang yang memiliki wewenang itu tidak boleh sewenang-wenang. Konsepnya demikian. Tapi ini masalahnya begini, berapa besar keberanian dan kepedulian hakim tunggal? Karena pra peradilan ini adalah permohonan sifatnya. Dan bukannya gugatan. Jadi orang suka bilang nih gugatan pra peradilan, keliru itu. Tapi permohonan. Permohonan. Seperti di MK juga permohonan. Permohonan juga. Ya. Dan di sini ada pemohon dan termohon. Dan kalau kita mau kaitkan dengan turut termohon bisa juga. Nah, jadi di sini kita menguji tindakan-tindakan aparat. Waktu itu penangkapan tidak sah, penggeledahan tidak sah, penahanan tidak sah. Itu kebatasnya hanya murni sekali formalitas. Kemudian diperluas oleh MK, yaitu surat perintah penyidikan itu harus disampaikan berdasarkan atau melalui SPDP. Kemudian ada lagi 2 bukti permulaan ketika menetapkan tersangka. Nah ini semua orang berkomen, wah itu udah masuk pokok perkara. Padahal enggak. Jadi kita jangan menanyakan perbuatan si tersangka. Kita harus bertanya apakah ada saksi yang melihat perbuatan tersangka. Oke. Nah, ya seperti yang kami lakukan ya. Ya, betul. Pada pasal 32 ayat 1 yang kita persoalkan di Rapid Rosario kedua ya. Betul. Oke. Nah, kalau itu konsepnya kan benar. Ya. Tapi kalau dulu kan orang masih gamang. Dia kepleset masuk ke dalam pokok perkara. Dan ini banyak ya kesalahan dari para lawyer Banyak. yang masuk pada pokok perkara dalam pra peradilan. Betul, karena dia masuk ke dalam gambaran ilustrasi perbuatan. Iya. Nah, padahal nggak boleh itu. Nah, bukti awal juga kita bisa bilang dokumen elektronik. Itu kan bukti awal, bukti permulaan, surat. Nah, di sini jadi saya temukan pra peradilan itu dia adalah proses pemeriksaan cepat dalam 7 hari. 7 hari ini dulu benar-benar ditaati, dipenuhi oleh sivitas peradilan. Tapi sejak permohonan pra peradilan case Budi Gunawan, KPK, KPK nggak datang. Hakimnya juga takut karena KPK ini galak sekali sama hakim. Yeah. Jadi dia nggak datang sampai 2 kali pemanggilan, mundur. Nah, sejak itu terjadilah satu presiden buruk buat kita di dunia peradilan. Termohon nggak mau datang pada panggilan pertama dan panggilan kedua. Kemudian hakim mengembangkan lagi tafsiran 7 hari menjadi 7 hari kerja. Sampai sekarang pun masih. Yeah. Itu salah. 7 hari itu means 1 hari 24 jam, bukan 24 jam kerja. Yeah. Nggak ditulis berarti kalender. Nah, disinilah kekeliruan-kekeliruan sering masih ada. Nah, saya waktu itu mencatat kekeliruan-kekeliruan tersebut, multitafsir. Saya bilang begini, apalagi di daerah. Ini adanya yang namanya muspida. Saling pakai nggak enak. Kalau dikabulkan. Nah, jadi ada
eh, pasal yang bisa memberikan kesempatan untuk melakukan penyeludupan hukum, yaitu ketika 82 ayat 1 huruf C KUHP yang rezim lama mengatakan 881 ya. 881 7 hari pra peradilan harus diputus. Tetapi huruf D-nya ketika sudah diperiksa, mulai diperiksa di pengadilan negeri perkara pokoknya, pra peradilan menjadi gugur. Diperiksa dengan pembacaan dakwaan itu ya. Nah, itu baru dipertegas di putusan MK nomor 102. Dulunya aja begitu udah dilimpah, sudah didaftar, gugur. Oke. Nah, saya sendiri pernah mengalami itu kejadian di pengadilan Curup. Jadi saking paniknya mereka mau menggugurkan pra peradilan ketiga. Saking paniknya mereka limpah dan hari pra peradilan itu harusnya diputus pada hari ke-7. Jam 10 pagi. Tapi jam 10 pagi ditunda. Untuk apa ditunda? Jam 11 mau ada pembacaan dakwaan. Jadi sengaja gitu ya? Sengaja. Terus benar-benar dibacakan dakwaan jam 11. Berakhir kemudian? Nah, tidak bisa digelar pra peradilan? Enggak. Jam 14 harusnya kan dibacakan putusan. Bagaimana fakta hukum jam 11 hari yang sama bisa masuk, kan nggak ada kesimpulan nggak masuk itu. Fakta itu nggak ada. Tiba-tiba di putusan bahwa itu sudah gugur karena sudah dibacakan. Lah, perbedaannya cuma berapa jam gitu ya? Cuma 2 jam. 2 jam? 3 jam. 2-3 jam lah? 2-3 jam nggak masuk akal lah kalau kayak begitu. Sampai waktu saya udah bilang, ini tahu dari mana hakim pra peradilan? Kan nggak bisa kalau bukan fakta sidang. Jadi, dan belum masuk SIPP, belum sempat, belum diinput, tiba-tiba gugur, ya kan? Kan nggak bisa. Nah, itulah pada saya menemukan adanya penyeludupan hukum yang terjadi pada rezim lama. Nah, jadi novelty saya, grand novelty-nya adalah bahwa sebenarnya pra peradilan ini bukan pengejawantahan dari negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Karena mereka saling berkonspirasi. Nah, itu ya. Demikian. Jadi banyak cerita set story-nya, cerita sedih. Jadi sebelum kita ngomong tentang, ini 3 pertanyaan aja, tentang pra peradilan besok putusannya, bagaimana dengan statement Dr. Tifa ya, walaupun tentu saya bukan lawyernya Dr. Tifa dalam persidangan ya, tetapi kan masih memegang mandat Troya, Tifa Royce Advocate. Dan bahkan saya koordinatornya kan, tetapi memang kita tidak maju sidang karena splitting gitu ya. Nah, bagaimana dengan pernyataan Dr. Tifa yang mengatakan dia mau hijrah? Jadi dia menganggap enough dia untuk membahas soal ijazah Jokowi. Karena as a researcher, dia sudah melakukan itu dan sudah dibukukan pula di dalam Jokowi's White Paper yang bahkan sudah di launching tanggal 17 Agustus 2025 tahun lalu, dan ya mungkin terdistribusi di akhir Agustus dan awal September. Nah, itu yang dia lakukan, dan bagi dia selesai sudah tugas sebagai researcher dan saatnya dia kembali kepada grand ilmunya ya kan, ilmu kesehatan, dan dia sudah pula menerbitkan buku yang berjudul kontroversi vaksin, setebal 734 halaman. Bukan buku yang main, dan ini bukan karya tulis, tapi buku yang memang ditulis, bukan karya tulis campur kumpulan tulisan. Bagaimana pendapat Mas Didit sebagai seorang ahli pidana yang juga sebenarnya lama berpraktek sebagai lawyer, gitu, sebagai advokat? Silakan. Ya, kalau saya bilang, kalau masalah disiplin ilmu hukum, itu kan adalah areanya lawyer, areanya praktisi hukum. Jadi kalau permasalahan hukum, serahkan saja sama lawyer-lawyer. Kalau nggak cukup, bicara sama konsultan hukum. Jadi biarkanlah mereka yang memahami, mengetahui, dan ahli di bidangnya
untuk melakukan tugasnya dengan Iya. baik. Seperti lawyer ini kan nggak ngerti kesehatan, Iya. nggak bisa menyembuhkan kalau dia bukan dokter. Hmm. Lah kalau dia sendiri mau mencari suntik-suntikan vitamin yang mana kan repot nanti. Jadi serahkan pada dokter kalau Iya. sakit, Iya. kalau tidak sehat. Nah, sama. Jadi kalau sekarang masalah hukum, dokternya adalah para lawyer dan expertise. Iya. Jadi expert ya. expert, expert itu serahkanlah kepada mereka, Serahkanlah kepada ahlinya gitu ya. kepada ahlinya untuk menangani segala permasalahan yang mungkin timbul. Kecuali kalau dia diminta keterangan ahlinya. Ya. Ketika dia menggunakan matematika kedokteran model Bayesian dan Monte Carlo untuk menguji wajah Jokowi. Ya, Nah, itu lain. Itu memang bidang dia. Bidang ya? dia. Itu sebenarnya bukan bidang hukum. Iya. Bidang dia, penelitian. Jadi cukup dia menyampaikan keahliannya di pengadilan nanti ya. Iya. Oke. Jadi karena si hakim pun tidak mengerti. Iya. Orang-orang tidak, jaksa juga mengerti. Iya. Gitu. Tapi sehari-hari day to day tentang masalah hukumnya serahkan kepada para lawyer. Betul. Apalagi lawyernya banyak tuh, 28 orang kalau nggak salah. Ya. Sayang kan kalau nganggur. Wah, lebih dari sayang. Ya kan? Nah, saya mau komentar sedikit tentang Prapit yang mulai diajukan oleh Dr. Tifa. Oke, silakan. Nah, jadi saya bilang, saya sih mendukung. Bahwa itu tindakan yang benar. Iya. Yang penting, sekarang itu namanya Prapit. Kita kan menembak. Menembak, mencari kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sebelumnya. Namun kalau posisinya Dr. Tifa, dia sudah dalam proses tahap penuntutan. Jadi memang termohonnya harus jaksa. Nah, tapi bukan jaksa sebenarnya yang banyak bikin dosa sebenarnya. Jadi ketika ini dia harus mengatakan, oke, saya keberatan dengan penetapan tersangka. Namun demikian kenapa ditindaklanjuti oleh turut termohon? Tetap dia harus mendalilkan ini kesalahan yang termohon. Namun karena sekarang sudah memasuki tahap penuntutan, jadi dia harus menggandeng termohonnya adalah kejaksaan. Itu. Turut termohonnya penyidik. Atau dibalik? Nggak usah. Oke. Nggak usah. Udah lewat. Oke. Gitu. Jadi dia hanya minta bahwa penetapan tersangka tersebut, ya, yang sebenarnya tidak layak diikuti dalam surat dakwaan. Jadi termohon saja. Termohonnya kejaksaan. Iya. Jadi dia menyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah. Untuk bisa digunakan sebagai pasal-pasal yang didakwakan. Nah, dia adalah error in objecto. Error in objecto ya. Penetapan pasal ini adalah error in objecto. Kenapa? Karena tidak ada dokumen elektronik. Satu. Dan error in persona untuk diri dia. Sehingga dia menjadi orang yang tidak bisa didakwa dengan pasal tersebut. Dan itu materi pra-peradilan ya? Harusnya menjadi materi pra-peradilan dia. Ya, gitu. Mas Didit, terakhir ya. Yes. Bagaimana Mas Didit melihat bakal putusan pengajuan Prapit ketiga Roy Suryo, which is saya lawyernya salah satunya, yang meminta ganti rugi. Setelah adanya putusan Prapit pertama yang mengabulkan setidaknya bahwa penggeledahan, penangkapan dan penahanan, jadi kita bicara penangkapan dan penahanannya saja, itu tidak sah. Oke, gimana? Kalau saya jadi hakimnya, saya, if I only, nah saya akan prinsipnya satu mengabulkan, karena saya hakim yang sebelumnya mengabulkan permohonan Prapit pertama, jadi harusnya saya prinsiply saya mengabulkan. Karena lucu masa dia tentang putusannya sendiri kan? Betul, dengan segala alasan apapun tidak layak dan tidak patut. Yang kedua, berapa nilainya? Nah, itu baru bahan perdebatan. Nah, itu berapa nilainya, apa saja komponennya ya? Yes, itu sangat subjektif dari pandangan dia. Kita susah masuk, ya kan? Baik material maupun imaterial terutama. Betul, dua komponen itu bisa, material, imaterial. Materialnya itu memang kita harus berpatokan pada kerugian sebagai akibat penahanan dan kalau itu penahanan dan penangkapan yang
sah, dia tidak bisa mendalilkan itu. Tapi karena itu tidak sah, dia bisa mendalilkan itu ganti rugi. Lah saya kalau nggak ditangkap, nggak ditahan, saya bisa jualan nasi. Nah, saya laku satu hari 1.000 bungkus. Berapa kerugian saya, keuntungannya? Nah, di situ. Jadi itu adalah material. Atau tidak perlu misalnya membayar bukan hanya jasa, tetapi juga transportasi para advokatnya misalnya. Nah, kan itu real juga itu. Betul. Jadi ibaratnya kalau ada orang bilang ada jurisprudensi yang mengatur atau putusan MK yang tidak mengabulkan bahwa uji itu sebagai bagian komponen sebagai honor pengacara, gitu ya. Itu cara pandangnya adalah perkara perdata, bukannya pidana. Jadi kalau pidana kita bicara adanya kewajiban, bahkan negara juga wajib, ya kan, menanggung biaya advokat. Jadi kenapa sekarang kalau orang minta ganti rugi, ya kan, terus dibilang wah ini kan bukan komponen. Nah negara sekarang nggak ada pra-peradilan pun dia bayarin. Ada itu untuk pidana. Apakah itu ahli, apakah itu advokat, dalam perkara pidana dibayar. Dan saksi yang nggak bisa datang pemeriksaan karena dia tempatnya di luar kota harus dibayar oleh negara. Saya dulu pernah juga jadi saksi dari Jakarta ke Jogja. Ya dibawa, bukan diongkosi tapi ikut sama polisi gitu kan, untuk menjadi saksi. Oke, Mas Didi, closing statement. Mari kita lihat besok, berapapun nilai yang dikabulkan, kita terima dengan hati yang lapang. Namun sekali lagi, semoga hakimnya tidak sempit wawasan, tidak sempit pemikiran, bahwa ini teknik mengulur-ulur waktu, ya tidaklah. Ini haknya orang menuntut keadilan di sini. Jangan disalahartikan. Nah, bahkan kalau dia sudah mengabulkan penangkapan penahanan, berarti kelanjutannya adalah ganti rugi. Kalaupun yang lain, saya juga komentar, aduh sayang banget ya. Karena apa? Yang diadili dan diperiksa dan diadili itu kan bukan pemohon. Jadi dia berkomentar dan menilai tindakan pemohon adalah harusnya dulu, bukannya sekarang. Terus itu prapit kedua itu ya? Prapit kedua. Kedua. Jangan sampai kejadian 3, 4, 5 prapitnya ini pertimbangan gitu lagi. Justru yang diadili diberikan pertimbangan itu adalah pemohon, bukan termohon. Iya, aduh gimana sih? Sekarang apakah kalaupun si pemohon misalnya dia bilang ini mengulur-ulur, terus si termohon itu tidak melakukan abuse of power, lah itu dong. Ya, demikian. Ya. Sobat Era sekalian, itu saja ya, kita update sedikit-sedikit karena masih banyak yang harus kita update. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.